Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Ogi Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini gue lagi ada di acara peluncuran kamera mirrorless terbaru dari Sony, yaitu Alpha A6700. Kamera ini merupakan flagship APS-C penerus dari model sebelumnya, Alpha A6600 yang dirilis pada 4 tahun lalu, 2019. Dan pastinya Alpha A6700 juga dibekali dengan teknologi-teknologi terkini dari Sony. Kayak gimana? Langsung aja kita lihat. Nah, jadi ini adalah kameranya Sony A6700 atau Alpha A6700. Kalau misalnya kita lihat dari desain eksteriornya sih, ini masih sama banget kayak yang sebelum-sebelumnya dari seri A6000. Mulai dari A6500 sampai yang terakhir itu sebelum ini adalah A6600 yang launchingnya 2019, sudah 4 tahun yang lalu. Tapi masih desainnya ini masih relatif sama. Nah, bedanya itu kalau misalnya kita lihat dari luar, mungkin model ini A6700 itu agak sedikit lebih tebal dibandingkan sebelumnya ya. Kita bisa ngelihat dari top plate-nya ini. Tapi sebenarnya dulu A6600 juga lumayan tebal sih. Dan kalau gue pegang, ini juga gripnya, bagian hand grip ini. Meskipun dia pendek juga. Sama halnya kayak kamera lainnya dari seri A6000, tapi gripnya ini masih oke banget buat dipegang di tangan. Karena dia dalam gripnya. Ini yang kebetulan kalau buat gue pribadi sih, gue lebih suka model yang gripnya kayak gini ya. Karena dia jadi mantap gitu, dipegang di tangan, nggak khawatir bakal jatuh meskipun kita lagi nggak pakai strap kayak gini. Nah, terus satu perubahan terpenting di A6700 menurut gua adalah penambahan control dial yang ketiga. Ini letaknya ada di sebelah hand grip sini, di depan. Nah, jadi secara keseluruhan itu sekarang ada 3 control dial. Yang pertama itu di skillingnya di pad di belakang. Terus control dial yang kedua ada di sini, di area yang bisa dijangkau sama ibu jari. Terus yang ketiga adalah di depan, di bagian hand grip. Nah, jadi kamera-kamera seri A6000 yang sebelumnya itu cuma punya 2 control dial, yang di sebelah belakang sini di pad sama di atas, tapi nggak ada di bagian depan. Dengan adanya control dial ketiga ini, A6700 jadi sama banget ya, kayak kamera full frame Sony yang seri A7. Sekarang gue mau nyoba AI subject recognition-nya. Ini lagi subject recognition-nya human. Harusnya dia otomatis bisa langsung kenalin. Ini ya. Nah, ini kayak 2 orang modelnya. Nah, dia akan otomatis melakukan tracking. Itu juga gue tadi Google Burst. Jadi dia AF-nya itu langsung nyala. Yang mengunci fokus di mata subjek kayak gini. Nah, itu karena penggunaan chip AI-nya juga ya. Jadi chip AI yang ditanamkan di kamera ini termasuk salah satu fitur barunya yang jadi andalan. Dan AI-nya itu diambil dari teknologi sama yang dipakai sebelumnya di kamera full frame mirrorless Sony A7R Mark V. Ini gampang banget kalau misalnya kita mau fokus ke subjek. Effortless banget ya, jadi kita tinggal ngarahin lensanya aja gitu ke subjek. Kemudian, nah dia akan langsung tracking. Dan fokusnya itu langsung ke arah mata. Jadi kita nggak usah repot-repot milih area fokus untuk bisa fokus yang presisi. Ini layarnya juga fully articulated ya, by the way. Jadi kita bisa tekuk dengan bebas ke arah ngadep ke depan, kayak begini. Bisa juga diputer. Jadi derajat movementnya itu bisa bebas banget. Selain chip AI, satu hardware baru juga di Sony A6700 ini adalah sensornya. Jadi seri A6000 yang sebelumnya itu kan selalu pakai sensor 24 megapiksel ya. Nah, sekarang A6700 pakai sensor baru 26 megapiksel. Ini mirip dengan punyanya kamera cinema lens Sony FX30. Jadi setelah sekian lama seri A6000 pakai sensor 24 megapiksel, sekarang di A6700 sensornya diperbarui. Jadi APS-C CMOS BSI 26 megapiksel. Ini ada in-body image stabilizer juga by the way. Bisa kompensasi goyangan sampai beberapa stop. Jadi harusnya kalau kita pakai buat ngerekam video, movementnya juga lebih smooth. Kalau buat baterainya sama kayak A6600 ya, yang udah menggunakan baterai berkapasitas besar. Ini buat baterainya dia pakai yang tipe NPFZ 100. Ini letaknya di bagian hand grip.
Karena itu juga hand gripnya jadi lumayan gede. Oke, kalau memory cardnya itu ada di samping memory card slotnya. Jumlahnya itu cuma satu sih ya sayangnya, masih cuma satu. Tapi dia udah standar ini sih, UHS 2 buat SD karena jadi ya kenceng lah paling nggak. Yang juga baru sekarang Sony udah pakai konektor USB-C di A6700. Ini buat keperluan transfer data dan juga charging baterainya. Kemudian untuk headphone jack serta mikrofon itu ada dua jack audio 3,5 mili yang terpisah. Ini buat headphone, kemudian yang merah ini adalah buat mikrofon. Ya selain itu pastinya kita juga bisa pakai hot shoe-nya ya, multi interface shoe-nya Sony di sini yang kompatibel dengan mikrofon-mikrofon bikinan Sony juga. Ada beberapa perubahan lain nih dari segi desain bodinya A6700. Yang pertama, ini kalau menurut gue paling kentara adalah pemindahan tombol recordnya. Kalau dulu kan tombol recordnya Sony seri A6000 itu agak awkward ya di bagian samping sini. Tapi sekarang posisinya itu di swap alias diganti. Yang ada di samping, di dekat thumb grip ini adalah tombol C1. Dan tombol record videonya itu sekarang ganti jadi di top plate. Nah, di sini jadi lebih convenient ya, lebih gampang buat dijangkau. Nah, yang baru juga nih dari segi control dial, di bawahnya mode dial ini ada dial tambahan untuk mengganti-ganti modenya nih, dari mode foto yang gambar kamera, kemudian ini mode video, lalu ini adalah mode SNQ. Ini fungsinya buat frame rate yang custom ya, 120 fps gitu misalnya buat slow motion. Nah, Sobat Tekno, itu tadi hands-on singkat kita bersama kamera mirrorless APS-C terbaru dari Sony Alpha A6700. Kalau kalian berminat, kamera ini sudah bisa dipesan di Indonesia lewat sesi pre-order pada tanggal 1 September sampai 24 September 2023. Harganya itu Rp22 juta untuk versi body only dan Rp23 juta untuk versi kit dengan lensa 16-50 mm. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih sudah nonton. Gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.